Ustaz Somad ngomong riba, tuh kami tonton Ustaz ceramah di bank konvensional. Memang saya sering ceramah di bank konvensional, tapi biasanya kalau saya sudah ceramah di bank konvensional, wal awwalu wal akhiru. Sejak itu gak diundang lagi. Setiap saya ceramah di bank konvensional, saya jelaskan riba haram. Habis itu gak usah diundang lagi. Terus selama Ustaz ceramah di bank konvensional, tuh kan dikasih minuman, gak saya minum karena airnya riba. Kan Ustaz dikasih kue kotak, enggak saya makan karena riba. Ustaz dikasih nasi, enggak saya makan karena nasinya riba. Ustaz dikasih duit, saya ambil. Tapi saya serahkan ke lembaga masolih ammah. Karena duit riba nggak boleh dibuang, nggak boleh dibakar. Diserahkan ke kepentingan umum. Kepentingan umum itu contohnya apa? Buat WC, buat toilet, sumur, bor, itu boleh. Makanya siapa yang punya dapat banyak duit riba, serahkan ke pondok pesantren, bangun kelas, bangun WC, bangun toilet, bangun jalan, kasihkan. Tapi kalau bapak ibu bawa duit riba, bawa aja kasih langsung, nggak perlu ngomong. Mohon maaf Bib, ini ada beberapa duit haram ini yang mau saya serah. Nggak usah, kasih aja langsung. Mohon maaf Pak Ustadz, ini ada beberapa duit ini agak haram. Ini haram sekali, ini abu-abu. Nggak usah, kasih aja semua. Itulah pertanyaan yang sudah terjawab. Jangan kemana-mana, kita ikuti lelang. Habis lelang kita doa bersama. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua niat baik kita insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk memberikan manfaat kepada orang, supaya orang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ. Manfaat buat orang, tapi haram. Tanggung jawab hari kiamat. Nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini, sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan, dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya, semuanya terganggu nih. Dan itu. Seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap, jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Di dalam bank itu apa namanya? Peminjaman. Kata pinjam di sini beda dengan kata pinjam di zaman Nabi. Di zaman Nabi, saya nih minjem ke Kiai Abdul Rahman. Telat bayar, kata Kiai ini belum jadi Kiai misalnya. Besok ente kalau nggak bayar 2 kali lipat. Itu riba namanya. Itu yang disebut riba. Sekarang itu orang sebut minjem, tapi dia bukan minjem Pak. Itu namanya pemodalan. Ini memberi modal beda dengan pinjam. Ini hasil kajian daripada ulama di Darul Ifta Mesir. Saya cuma nyampein doang. Biar jadi bahan juga kita. Karena fatwa itu tidak suci. Yang suci cuma Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sahih pun masih dikritik. Apalagi cuma fatwa. Dan saya berkali-kali sampaikan, 2003 ulama Darul Ifta mengeluarkan kehalalannya, kita 2004 baru mengharamkannya. Ya. Nah, waktu itu belum muncul kayak e-commerce yang muncul kayak sekarang, belum ada seperti Dana ya. Belum ada GoPay dan sebagainya. Ini sudah berbeda dengan yang ada dulu. Maka ulama kita ngambil satu aja, antarodin.
Yang penting ridho. Yang penting ridho. Apakah setiap bunga itu berarti riba? Belum tentu. Riba. Jadi hati-hati, saya tidak pernah menghalalkan riba. Riba haram mutlak. Ya, riba haram mutlak. Itu syariat. Yang ada sekarang, pemodalan yang ada sekarang di bank atau e-commerce itu atau segala macamnya, itu dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah. Selama dia ada kejujuran di dalamnya, ada transaksi yang jelas di dalamnya, dan sudah ada hukum yang menaunginya, sudah kita katakan halal, insya Allah, ya. Dan kita pularkan nanti ke ahli-ahli hukum muamalah. Semangat anti riba semakin menggelora di berbagai komunitas muslim tanah air. Salah satunya dapat terlihat dari semakin bertambahnya nasabah perbankan syariah dari waktu ke waktu. Namun demikian, perbankan konvensional pun masih menjadi pilihan nasabah muslim, termasuk untuk meminjam dana. Tentunya pada perbankan konvensional berlaku bunga, baik itu bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Lantas bagaimana sebenarnya hukum bunga bank konvensional? Pakar fikih muamalah Rumah Fikih Indonesia Ustadz Muhammad Abdul Wahab menjelaskan, hukum bunga bank masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama kontemporer. Meski ulama sepakat tentang hukum haramnya riba, tapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria riba pada bunga bank. Di Indonesia sendiri, fatwa tentang halalnya bunga bank tidak begitu populer. Menurut Ustadz Wahab, kebanyakan para ulama dan organisasi keislaman di Indonesia menfatwakan bahwa bunga bank itu riba yang diharamkan. Meski demikian, sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya seperti Mesir, banyak para ulama muftinya justru memfatwakan halalnya bunga bank. Ada juga ulama lain yang berpendapat hukum bunga bank berstatus syubhat. Ustadz Wahab menjelaskan para ulama yang memfatwakan halal bunga bank berpendapat bahwa praktek riba pada masa lalu tidak sama dengan fenomena bunga bank pada masa sekarang. Pada masa lalu, transaksi terjadi secara perorangan, di mana seseorang meminjam uang dan yang memberikan pinjaman mengenakan bunga. Sementara transaksi termasuk peminjaman uang dari bank lebih kompleks. Bank dinilai sebagai pihak ketiga yang menyalurkan pinjaman yang dananya dari nasabah investor.